April 2025 di sini bisa kita katakan adalah pasca Lebaran. Untuk masa angkutan Lebaran dimulai dari tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan rencana tanggal 11 April 2025. Berjalan seiring waktu dari tanggal 20 sampai dengan sekarang, alhamdulillah perjalanan kereta api bisa terjamin ketepatannya, kemudian keselamatan dan kelancarannya. Untuk hari ini update tanggal 3 April 2025 untuk seluruh perjalanan kereta api terakumulasi ada sebanyak 1.876 atau perharinya sebanyak 85 kereta api per hari dengan kapasitas tempat duduk yang disediakan sebanyak 1.048.630 tempat duduk dan telah terjual sebanyak 800.140 tempat duduk atau perharinya telah terjual sebanyak 36.370 tempat duduk. Selain keberangkatan, ini juga ada kedatangan yang sudah mulai menunjukkan angkanya lumayan tinggi. Yang kami prediksi mulai dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 itu volumenya cukup tinggi. Jadi kalau untuk kedatangan bisa kami sampaikan per hari ini itu di Daop 1 terakumulasi dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 11 April 2025, data kami sementara menunjukkan sebanyak 704.765. Adapun kalau misalkan sebagian yang bisa kami rincikan, kedatangan hari ini lumayan cukup tinggi, tanggal 3 April 2025 ada nanti sampai dengan nanti malam 48.823. Kemudian untuk besok itu sudah mencapai 54. Namun ini masih berubah karena nanti ada mungkin juga di luar Daop 1 keberangkatan dari timur ada juga yang mungkin mendapatkan tiket GoSo atau memang dari beberapa penumpang yang tadinya belum kebagian tiket karena ada penambahan jumlah perjalanan kereta api yang sudah kami umumkan, dia juga membeli pada waktu event-event menjelang keberangkatan. Selama itu tempat duduk masih ada. Untuk yang balik apa yang mudik ini? Balik 2 April sampai 11. Ya, kalau yang mudik itu masih ada tersisa, mungkin kalau yang terjual sampai dengan saat ini ada sekitar 73% ketersediaan yang untuk mudik di pasca Lebaran dari Jakarta menuju ke timur itu sekitar 27% yang masih tersedia. Tapi kalau untuk arus balik yang dari arah timur ke barat otomatis seperti halnya pada waktu arus mudik dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 30, penjualan sudah mencapai 100%. Namun ada beberapa tanggal-tanggal tertentu yang masih tersedia. Misal nih, kalau keberangkatan mudiknya dari Jakarta menuju ke arah timur, itu keberangkatan dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 11 besok yang pengen mau mudik ke arah timur, itu masih tersedia. Sebaliknya, kemarin pada waktu awal balik dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 30, penjualan dari arah timur ke arah Jakarta cukup tinggi. Mungkin kalau misalkan dari hari ini sampai dengan tanggal 6, otomatis yang terpantau sementara ini penjualan sudah mencapai 100%. Ya, ya. Ada antisipasi nggak Pak misalnya untuk Ya. jemput, Ya. tidak macet, Ya. skema apa Pak maksudnya Pak? Ya. Skema apa Pak? Ya, jadi kenapa masa angkutan Lebaran ini kita canangkan mulai dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 11 April. Terus kemudian ada penetapan juga dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 7 itu masa posko. Masa posko itu penyebaran petugas yang melakukan posko, baik posisi petugasnya ada di kantor pusat mulai yang jabatan vice president, kemudian sampai ke direksi, sampai bahkan ke komisaris. Selanjutnya yang di Daop mulai dari jabatan asisten manajer sampai kepala daerah operasi diterjunkan untuk membantu kelancaran operasional pelayanan angkutan Lebaran di wilayah Daop masing-masing. Hari ini petugas yang ada di stasiun Pasar Senen, ada berbagai pejabat akan bertanggung jawab terkait kelangsungan. Makanya kami juga memantau di sini
petugas telah melaksanakan sesuai dengan SOP-nya. Di sini ada yang namanya customer service mobile untuk memberikan informasi bagi penumpang-penumpang baru di mana dia akan butuh informasi secara cepat. Kemudian ada petugas pengamanan, pos kesehatan di dalam itu juga kita turunkan untuk membantu kelancaran. Nah, juga ada petugas PKD dan polisi khusus kereta api. Di sini alurnya untuk penumpang datang ada di posisi tengah, maka akan terjadi sedikit kredit. Untuk itu kepada para calon penumpang pada saat akan turun dan waktu balik dari kampung halaman, yang paling penting diperhatikan adalah barang bawaan, kemudian anak yang masih di bawah umur, terus barang-barang yang berharga lainnya seperti handphone, laptop atau apapun jangan sampai tertinggal. Periksa kembali sebelum turun, dan pada saat di atas kereta atau di stasiun ada ketinggalan atau kehilangan barang, segera lapor ke petugas. Kalau di atas kereta ada nomor telepon, ada kontak center 121. Kemudian pada saat turun di sini terjadi penumpukan, maka untuk kedatangan hari ini penumpang memang tidak seberapa banyak seperti arus mudik kemarin. Jadi untuk pengaturannya, penumpang yang baru turun akan kita kerahkan petugas yang ada di sini untuk mengatur alur penumpang agar tidak terjebak crossing di sini. Untuk itu kepada para pelanggan tertib sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Misalkan ya, tidak boleh merokok di tempat sembarangan. Tolong untuk dijaga. Di atas kereta pun tidak boleh merokok, di atas, di bordes, di toilet itu juga harus dipatuhi. Kenapa? Kalau kedapatan penumpang itu tadi melanggar peraturan perjalanan, maka akan diturunkan di stasiun pertama kali berhenti. Petugas yang ada di stasiun di atas kereta api insya Allah akan melakukan SOP, mengamankan, mengatur, memberikan informasi sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, kalau menurut data sementara ini, itu terjadi tanggal 4 sebanyak 50.048. Ini data untuk tanggal setelah tanggal 4 nanti akan kami informasikan lebih lanjut karena data dinamis. Sampai dengan jam 24.00 mesti ada perubahan. Ada yang membatalkan perjalanan, ada yang melanjutkan perjalanan, ada yang reschedule. Ya. Ya, promo diskon 25% kami berikan. Kemarin kami umumkan ini untuk memberikan bagi para pemudik. Ini khusus di wilayah Daop 1, tidak di wilayah Daop lainnya. Jadi di Daop 1 memberikan potongan 25% bagi para pemudik. Untuk data informasinya lebih detail bisa dipantau langsung di aplikasi Akses Baik KAI, aplikasi-aplikasi yang bekerja sama dengan PT Kereta Api, web kereta api resmi kai.id, kemudian di kontak center 121. Ya. Dari periode berapa? Periode dari arus mudik pasca Lebaran. Berarti dari tanggal Itu dari tanggal, wah ini lupa ini tanggalnya ini. Ya. sampai 11 April. Ya, kalau tanggalnya memang sampai 11 April, untuk pembeliannya itu antara tanggal, nah ini saya Dua kali ya Pak? sebentar. Terakhir aku lihat tanggal 4 sih Pak. Oh iya, dari tanggal 4 sampai 11 April. Ya. Jadi untuk program promo diskon dengan tema silaturahmi mudik Lebaran. Jadi di sini mulai dari penjualan pada tanggal 4 hingga tanggal 11 April 2025 untuk keberangkatan dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 April 2025. Ya. Untuk mekanismenya dari Jakarta ke Timur atau Ya, kalau dari sini persyaratannya KA-KA tertentu ada sebanyak 58 kereta api relasi dari Pasar Senen ataupun Gambir menuju ke timur. Ya. Iya. bukan yang balik ya Pak? Betul. Ya. Untuk mengurangi kepadatan kereta, Ya. kemungkinan nggak sih Pak nanti akan penumpang itu akan diturunkan di misalnya di Jatinegara, di Oke. Bekasi, Ya. Ya. atau di stasiun lain di wilayah Ya. Daop 1. Jadi gini, perlu kami sampaikan bahwa untuk wilayah Daop 1 Jakarta ada beberapa stasiun yang memang menurut perjalanan kereta api ada berhenti. Jadi tidak bisa minta turun dimanapun. Jadi
untuk di wilayah Daop 1 selain Gambir dan stasiun Pasar Senen, ada stasiun pemberhentian seperti Cikampek, Cikarang, Karawang, kemudian Bekasi dan Jatinegara. Bagi para pelanggan yang sudah beli tiket berdasarkan relasi sesuai dengan stasiun tujuan, karena stasiun pemberhentian di wilayah Daop 1 Jakarta ada beberapa stasiun bisa turun sesuai dengan relasi tiket. Nggak harus turun di stasiun Pasar Senen ataupun Gambir. Kenapa? Karena di stasiun Bekasi, stasiun Jatinegara, stasiun Karawang, dan Cikarang Cikampek termasuk adalah stasiun-stasiun pemberhentian di wilayah Daop 1 di mana tiket sesuai tujuan untuk mengurangi kepadatan di stasiun Gambir dan Pasar Senen. Stasiun Bekasi merupakan stasiun yang banyak diberhentiin kereta api. Jadi untuk tujuan dari wilayah timur ke wilayah Daop 1 Jakarta bisa berhenti di stasiun-stasiun yang memang sesuai dengan tujuan tiket. Ada Bekasi, ada Jatinegara. Karena dengan tahun 2025 ini stasiun Bekasi merupakan stasiun yang terintegrasi dan banyak kereta api yang berhenti di sana. Sebagai bukti, keberangkatan dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen lebih terurai.